ditanyain anak-anak gimana ya gitu ya, terus gimana perkembangan, terus sekarang apa yang dirasakan oleh saya sendiri. Saya sih kayak bingungan aja gitu, terus kebingungan, terus kayak gampang emosional juga gitu, karena apa mungkin beban saya telah makin banyak. Ya itu aja sih ya, jadi harus ketemu psikolognya harus 3 kali, nggak cuma 1 kali ini. Nanti buat dia ada janji lagi dari psikolognya, jadi baru sekali, nanti kedua kalinya. Jadi setelah ketemu psikolog gimana? Lebih enak sih gitu. Terus saya bilang ya kalau untuk sekarang nih saya paling apa namanya ya nggak bisa ninggalin sholat dan pasti ibadah zikir sih gitu selama di rumah gitu, itu paling benar sih, paling betul. Jadi ya selama yang dia arahkan, selama yang saya sekarang saya kegiatan saya ketemu teman atau kerjaan atau apa itu udah bagus gitu. Psikolog ya udah bagus, apa yang dilakukan sekarang ini ya udah bagus. Nah, tapi pihak dari suaminya Mama itu sendiri akan dipanggil juga nggak sih sampai saya? Oh, saya kurang tahu untuk itu. Yang jelas untuk saksi-saksi yang kami telah laporkan di Polres Jakarta Timur itu sudah lengkap dan seharusnya dalam minggu-minggu ini atau minggu depan dari pihak terlapor sudah akan dipanggil ya, karena kita sudah memberikan bukti dan sudah cukup saksi. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat pihak terlapor akan dipanggil, dan tadi kita juga telah memberikan surat laporan kepolisian dan bukti-buktinya juga kepada ini ya PPPPA ini ya, Lembaga Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak, untuk memperkuat dan mengawal sebagai bentuk laporan yang dikuatkan oleh pengawalan oleh Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak seperti itu. Kalau seandainya pihak terlapor nggak datang gimana? Ya karena saya rasa ya kalau misal tidak datang menurut UHAP ya akan dipanggil sekali lagi, dan apabila tidak mengindahkan undangan dari pemeriksaan dari kepolisian, ya saya akan tegas untuk meminta gelar perkara untuk segera menaikkan ke tahap penyidikan seperti itu. Ada kemungkinan bukti ada tambahan? Kalau bukti-bukti kita sudah cukup, sudah kita lampirkan, saksi-saksi juga sudah ada 2 saksi, bahkan lebih dari 2 saksi. Maka dari itu saya rasa seharusnya terlapor harusnya datang, tapi kalau bisa misalnya tidak datang akan dipanggil lagi dan kita minta untuk digelar perkara untuk dinaikkan ke penyidikan seperti itu. Kalau saya sih minta tanggung jawab aja, maksudnya kayak minta buat susu gitu kan, itu sampai cicilan-cicilan yang seharusnya dia bayarkan itu loh, yang tunggakan kayak gitu kan jadi saya yang beban gitu loh, yang seharusnya beliau yang bayarkan ya jadi itu yang jadi saya gitu. Kalau saya kan nggak bisa kayak gitu ya Mbak, jadi kayak uang susu nih kalau nggak dapat gimana, nggak sama sekali. Kemarin lebaran juga bahkan nggak ada kirim biaya, nggak ada lebaran juga nggak ada, kasih bajunya kasih apa nggak ada. Jadi saya udah upaya WhatsApp dengan papanya juga nggak jelas. Nanti intinya komunikasi terputus ya? Komunikasi Komunikasi terputus. berarti udah nggak ada? Iya, jadi saya udah minta ke orang tuanya juga, ya orang tuanya cuma bisa menyampaikan, setelah itu udah nggak ada. Kayak yang penting gak sih? Saya ngikutin ini aja deh, jalur supaya Bapak Maci nanti ikutin aja arahnya Ya. Pak Maci. Saya tambahkan di sini ya harus diingat kan ada pasal pengantaran anak ya. Kita akan terus mengkaji sampai beberapa klien saya ini dan anaknya tidak dinafkahi. Bagaimanapun ini kan masih istri sah dan masih ada tanggung jawab dan juga anaknya kan juga masih kecil, masih di bawah setahun, ada yang dan 2 tahun ya, dan itu masih tanggung jawab dari seorang bapak. Apabila kita lihat berapa lama dari terlapor ini dan ya di mana adalah seorang ayah dari anak-anak dari klien kami, apabila tidak mengindahkan dan tidak
dan terus-terusan tidak memberi nafkah, kita akan mengkaji dan mencadangkan hak hukum kita mengenai penelantaran anak seperti itu. Dan bukti-bukti ini juga akan terus bertambah tentunya apabila tidak diindahkan. Ya, nantinya kita akan kaji lagi sesuai dengan kepatutan apakah terlapor ini menyadari perbuatannya dan pasti ada konsekuensinya apabila tidak mengindahkan. Tentunya saya nanti akan terus berkomunikasi sama klien saya apabila terus-terusan dari terlapor ini sengaja lalai dan menelantarkan anaknya, maka mau nggak mau kita ada cadangan hak hukum kita juga gitu. Berarti total udah berapa? Dampak psikologisnya sampai tidak ingin mengenal orang tua lagi terus kita Iya, saya udah ada pemikiran gitu situ. Kalau sekarang mah ya jauh lah mas, mikirin ke situ, mikirin anak-anak aja deh. Ya, alhamdulillah ya, syukur, alhamdulillah, bersyukur sama Allah, pada Allah juga anak saya juga berkecukupan ya, untuk susunya juga saya bisa gitu kan, saya nyari uang dengan uang halal, alhamdulillah. Yang di mana saya punya apa namanya usaha saya kafe restoran rame, apa tanpa saya harus ini ya emang udah sama apa Allah ya bang ya, doa Allah alhamdulillah ada aja di kota. Berarti total berapa udah nggak dikasih nafkah udah berapa? Dari pokoknya Maret, April, harusnya dari Februari juga dia ngasih kan, dari Februari, pokoknya Maret, April Nggak ada uang masuk nggak ada. sama sekali. minta maaf nih, akan melanjut ke proses perceraian kan? Ya, untuk itu masih kita kaji dulu ya. Kita kaji seiringan dengan nanti kita melihat dari kasus pidananya. Kalau dari klien saya berkata kepada kuasa hukum, Pak Meta juga sudah yakin untuk mengajukan perceraian. Tapi kita sambil berjalan melihat proses pidananya dan sejauh mana itikat baik dari terlapor. Tentunya dari klien saya nantinya akan siap mengajukan gugatan perceraian.